Ini gue mau ngajak kita merenung sebentar. Sebagai sebuah bangsa, bukankah udah seharusnya itu kita menangis bersama dan tertawa bersama? Jangan sampai ada yang tertawa di saat yang lain lagi menderita. Dan jangan sampai juga ada yang bahagia di saat ada yang sengsara. Bukankah seperti itu hakikatnya sebuah bangsa? Kita harus kembali mengingat atau setidaknya itu mempelajari untuk apa negara ini merdeka. Untuk apa para pendiri bangsa mati-matian menembus kemerdekaan dengan darah dan air mata. Mereka berjuang agar kita bisa merdeka, supaya kita bisa menentukan arah bangsa ini secara merdeka. Maunya kayak gimana gitu loh. Dengan kebersamaan juga mereka berjuang melawan penindasan penjajah. Dan sampailah titik yang diimpikan, yaitu kemerdekaan. Terus, abis merdeka apa? Kemerdekaan hanya dinikmati oleh mereka yang berkuasa. Yang nggak berkuasa, tetaplah tertindas. Terus bagaimana dengan kebersamaan sebagai sebuah bangsa? Lupain itu. Saat ini, itu udah hilang, nggak tahu kemana. Bahkan saat banyak saudara sebangsa sedang bertahan hidup dari bencana, ada sekelompok orang yang takut ketinggalan kereta. Padahal kompetisi politik itu masih lama. Masih lama banget. Oke, kita mulai pose proofnya. Ini dia. Warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi? Sebenarnya gue masih belum mau ngebahas Pilpres 2029. Selain masih kepagian, timingnya juga nggak tepat. Karena pemulihan Sumatera jauh lebih utama daripada membicarakan siapa yang bakalan berkuasa. Tapi pas lagi males, gue nemuin sebuah trigger yang akhirnya maksa gue untuk ngupas peta Pilpres 2029. Karena kemarin ada sekelompok relawan yang mendeklarasi. Gila sih ini. Lagi situasi kayak gini kok malah deklarasi. Mereka pantas kalau dikenang sebagai relawan tanpa empati. Beberapa pengamat itu bilang kalau ntar di tahun 2029 itu lebih menarik membicarakan siapa yang jadi wakil presidennya daripada membicarakan siapa yang akan jadi presiden. Banyak yang udah memperhitungkan kalau Prabowo masih akan terlalu kuat untuk dikalahkan kalau dia maju lagi di Pilpres 2029 nanti. Masih tahun 2025. Masih sekitar 4 tahun ke depan loh menjelang kompetisi. Tapi kayaknya tuh ada yang takut kehilangan posisi. Sampai-sampai gak bisa menahan nafsu politiknya. Nah, beberapa waktu lalu di Solo itu ada relawan Gerakan Berani Nusantara atau relawan Gibran deklarasi. Mereka emang gak secara eksplisit bilang kalau mereka berdiri itu untuk mendukung Gibran di Pilpres 2029. Entah sebagai capres atau cawapres. Mereka katanya hadir dengan mengusung semangat keberanian, persatuan, dan kepedulian terhadap kepentingan bangsa. Terserah lu mau ngomong apaan, bodo amat. Tapi jujur aja, gua gak percaya kalau gerakan ini cuman untuk itu. Apalagi isinya banyak tokoh-tokoh yang dikenal sebagai buzzer-buzzer yang selama ini mendukung Jokowi dan keluarganya. Dan konten-konten mereka banyak yang menyerang lawan politiknya Jokowi. Termasuk ada di antaranya mereka yang pernah teriak itu, turunkan Prabowo. Waktu Prabowo kasih amnesti dan abolisi ke Hasto Kristianto dan siapa waktu itu? Tom Lembong. Makanya ada sebuah akun bernama Kata Kita yang memperingatkan Prabowo supaya hati-hati terhadap manuver ini. Karena kalau isinya aja tokoh-tokoh seperti itu, apakah lu yakin kalau gerakan ini ditujukan untuk kepentingan bangsa? Kalau gue bilang, udah gak usah malu-malu, to the point aja. Relawan itu dideklarasikan untuk mengamankan Gibran supaya bisa tetap ada di kursi kekuasaan di Pilpres 2029 nanti. Gue agak susah percaya kalau mereka tuh didirikan untuk mengusung semangat persatuan dan kesatuan. Gak, gue gak percaya itu. Karena isinya aja tokoh-tokoh yang pergerakannya jauh dari itu.
Setahu gue mereka adalah tokoh-tokoh partisan yang udah memilih jalan politiknya untuk menghamba kepada Jokowi dan keluarganya. Dan kalaupun kayak gitu, nggak ada yang salah kok. Setiap anak bangsa berhak menentukan jalan politiknya. Mau dukung Gibran, mau dukung Kaisang, atau mau dukung Jokowi lagi, silahkan. Cuman ya seperti yang kita tahu hukum alamnya. Ada aksi, maka ada reaksi. Ada asap, pasti ada api. Setiap langkah-langkah politik siapapun pasti akan mengundang reaksi. Dan video ini adalah reaksi gue terhadap aksi mereka. Gue menghormati hak-hak mereka untuk mendeklarasikan jalan politik mereka. Dan gue harap mereka juga menghormati haknya gue untuk nimbrung ngomentarin mereka. Sorry ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sana. Menurut gue, kalian yang deklarasi di tengah suasana berduka itu nggak punya nurani. Gue menilai gerakan kalian adalah gerakan untuk melindungi dan mendukung Gibran dan kepentingan politik keluarga Jokowi. Dan feeling gue ada perintah secara langsung atau tidak langsung dari Gibran atau bapaknya Gibran atau orang-orang di circle keluarga Jokowi. Kita tidak lagi ngebahas benar atau salah. Karena kalau ditanya apakah salah, ya nggak salah. Cuma ya empati dipakai dikit gitu loh. Udah kebelet banget mau cari muka. Pilpres masih jauh cuy. Kita semua lagi fokus ke pembenahan tata kelola alam. Biar di daerah lain nggak kejadian lagi bencana alam seperti yang ada di Sumatera. Kalian bilang deklarasi untuk tujuan kebangsaan. Terus di mana rasa kebersamaan kalian sebagai sebuah bangsa? Gue nggak bahas politik ya. Gue tahu di gerakan relawan itu ada beberapa kader PSI. Ya apa-apa, nggak masalah. Tapi masalahnya harus banget gitu sekarang. Apa sih yang dikejar sampai buru-buru banget? Takut nggak kebagian kue dari Bohir? Hah? Lagian juga yakin dah, Gibran itu game over. Dia nggak punya karakter kuat untuk jadi pemimpin bangsa. Bukan soal umurnya, bukan soal pengalamannya, tapi ini soal karakternya. 1 tahun masa kekuasaan pemerintahan Prabowo Gibran udah cukup buat gua menilai kalau Gibran emang gak mampu secara karakter. Public speakingnya jelek. Gestur tubuhnya gak estetik sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Tapi kalau gue sih fokusnya ke cara dia berkomunikasi aja. Menurut gue, Gibran itu parah banget komunikasinya. Cara dia komunikasi itu kayak anak raja. Kita yang harus tahu maunya itu apa tanpa ngomong. Kita kayak ditarik lagi jadi feodal. Komunikasi itu kunci dari seorang pemimpin. Karena ada 280-an juta rakyat yang harus paham maunya dia tuh apa. Dan dari 280-an juta itu, prediksi gue cuman 0,001% aja yang punya ilmu ngebaca pikiran. Yang lainnya ya harus dijelasin dulu baru ngerti. Itu pun kalau dia bisa ngejelasinnya. Kalau nggak bisa, gimana cara kita bisa ngerti? Menurut gue, Gibran juga kayak jadiin rakyat ini sebagai komoditas kekuasaan. Mungkin buat dia, rakyat ini cuma sapi perah yang harus diperes keringatnya untuk ngebayar pajak. Supaya dia bisa tetap menikmati semua fasilitas yang nyaman. Dia nggak jadiin rakyat sebagai pemilik negeri. Padahal dia itu pegawai. Bosnya siapa? Ya rakyat. Itu yang gue lihat karena Gibran nggak pernah berkomunikasi sama rakyat. Kalaupun berkomunikasi itu dia milih-milih. Susah itu anak diajak untuk adu pinter. Rakyatnya harus ngikutin dia. Harus ngertiin dia. Lah, ngertiin gimana kalau dia aja nggak pernah ditanya maunya apa? Selalu aja pakai jurus pokoknya begini, pokoknya begitu. Dia kira kita kambing kali, diangon kemana aja juga ikut. Sebenarnya udah banyak yang kritis soal dia bicara atau soal cara komunikasinya dia. Apakah dia peduli? Yang jelas, kalau dia peduli, ya pasti bakalan ada perbaikan. Nyatanya,
sampai detik ini kagak ada perbaikan sama sekali. Itu artinya semua kritikan itu cuman dianggap angin lalu doang sama dia. Padahal kritikan itu kan buat kebersamaannya kita semua. Supaya kita ngerti maunya dia tuh apa. Pikirannya dia gimana. Tapi ya itulah gaya orang. Kalau nggak pernah merasakan wujud perjuangan hidup yang sesungguhnya, dia tuh nggak akan pernah memperbaiki diri karena mungkin dia ngerasa dia adalah raja dan rakyat adalah hamba. Dia akan selalu merasa benar dan keras kepala banget itu. Apa lo? Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi?